Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan cerita tadi saya tidak teringat dan terinspirasi dengan masa lalu. Wes cukup saiki sufi suka selfie. Susah pikir. Tadi ada 2 PR yang disampaikan kepada saya. Pertama tentang alur perubahan. Sebenarnya kalau mau dirangkum jadi ibu ilmunya, jadi garis merahnya, kita bisa melihat bahwa dasarnya semua manusia itu merasa butuh kompetisi untuk hidup, dan ekspresinya tiap berhadapan dalam berkompetisi itu berbeda. Nek mbiyen perang bacok-bacokan, misalnya dulu Inggris sangat menguasai daerah di Eropa sana karena senjatanya lebih canggih daripada yang lain. Kecanggihan senjata itu, mereka punya longbow namanya. Terus misalnya Mongol, mereka punya panah yang lebih canggih lagi namanya inverted bow yang dibalik, jadi rentangnya lebih pendek tapi jangkauannya lebih jauh sambil numpak jaran. Itu yang lainnya nggak punya, sehingga dia bisa menguasai segitu luas. Terus ada bubuk mesiu, terus kemudian terjadi senjata, terjadi lagi perubahan pergeseran. Isinya memang tarung terus, cuman alatnya berbeda. Lama-lama modern, terus lama-lama gini. Ya tadi saya nyambung ke Van de Venter itu tadi, Van de Venter. Lama-lama para penjajah ini mikir juga, nek perang ki harganya mahal ini. Aku ono sing mati, musuh ono sing mati. Piye carane aku bisa menguasai tanpa membunuh? Karena nek ora tak bunuh mereka bisa jadi pekerja. Mereka malah bisa alus caranya menaklukkan. Kemudianlah dibangun strategi panjang, salah satunya politik balas budi, penggantian istilah-istilah, penjajahan diganti jadi pembangunan dan seteruslah, macam-macam lah. Intinya adalah bagaimana orang ingin menguasai orang lain. Dan ketika pendapat dunia bahwa peperangan sudah tidak begitu bagus, susah mengargumentasikan bahwa peperangan itu baik. Peperangannya berubah tempat, public place, tempat umumnya berubah tempat. Tadinya tempat umumnya ada di sosial media, bukan sosial media, tadinya ada di koran-koran, sehingga yang menguasai media sangat menguasai cara berpikir orang banyak. Itu bisa untuk propaganda dan seterusnya. Nah, Indonesia akeh contohnya yang diakali dengan itu. Contohnya garam misalnya. Setahu saya dulu Indonesia mungkin kurang garam lah ya. Banyak sumber asin di Indonesia. Keringetan wae kelek asin lah. Kemudian ada garam itu harus beriodium. Garam itu beriodium. Tapi kemudian bukan para petani garam diajari cara menambah iodium. Dengan isu itu ditariklah garam beriodium dari luar negeri. Banyak banget gitu. Saya bisa ngasih contoh beras, sekarang lagi rokok kretek dan seterusnya. Jadi bagaimana kekuatan propaganda awal-awal tersebut untuk masuknya kekuatan penguasaan ekonomi. 4 sehat 5 sempurna misalnya. Anda masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Rumus dari kesehatan ini 4 sehat 5 sempurna. Ini sekarang dibantah sendiri. Susu ya ora penting-penting banget kok. Di dunia setahu saya, di Amerika misalnya, di negara yang sudah maju, Eropa, Amerika, iklan susu udah nggak boleh. Iklan susu itu di Indonesia masih boleh. Mereka buangnya ke sini karena kita masih nggak masalah dengan susu. Mereka sendiri sudah paham. Susu paling apik ya susune ibune dhewe. Ya ibune tanggane nek oleh, tapi bukan susu sapi gitu loh. Itu jadi betapa kuat yang namanya propaganda. Propaganda itu sangat bisa merubah cara berpikir kita. Kita hidup ribuan tahun tanpa odol juga nggak masalah. Tiba-tiba kalau nggak ada odol nggak merasa bersih giginya. Macam-macam. Caranya sangat macam-macam. Tapi jangan lupa bahwa public place, tempat umum, itu adalah cara yang paling efektif dalam peperangan modern. Nah sekarang tempat umumnya berubah menjadi sosial media. Di Indonesia kalau Anda melihat 10 tahun ke belakang, banyak banget majalah yang mati, banyak banget percetakan yang sudah ditutup, bahkan dari penerbit-penerbit besar, karena semua lari pada cara komunikasi yang baru, yaitu internet. Saya menyambung kedua, bagaimana menghadapi itu semua? Menurut saya sebenarnya Makyah ini, yang dibawa Makyah ini bisa menghadapi itu semua, karena Makyah mengajari kedaulatan dalam diri manusia. Bukan mengajak kita bersama-sama menemukan kedaulatan dalam diri manusia. Karena manusia yang daulat itu akan susah dipengaruhi hal seperti itu. Dia bisa menyaring, tidak gampang menyimpulkan, bisa menata dirinya. Dalam dirinya tidak hanya aktor, tapi juga sutradara yang mengawasi dirinya dan menertawakan dirinya sendiri. Saya pernah
membuat sebuah lagu yang dibawakan oleh sebuah band papan atas Bel. Lagu itu judulnya Memiliki Kehilangan. Kalau mau denger download aja MP3-nya di internet. Gue tetap download toh, tak izin ke sekolah saiki wis ora masalah. Memiliki kehilangan, intinya gini. Kalimat kuncinya gini. Kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Rasa tepuk tangan. Aku yo isin dhewe santai wae. Wong ngomongnya, ini dapat inspirasi dari mana? Sederhana aja nih, bukan inspirasi ruwet-ruwet. Suatu hari ayah saya mendapat hidayah dan memberikan saya handphone yang canggih. Hidayah gue nyata kayak handphone. Wah, seneng kurang karuan tuh. Karena saya dulu sama Cak Nuntir angel urusan HP dan segala macam. Saya coba niki, terus aku ngomong suarane elek. Anak pengen suaranya apa itu kutip aja gue handphone asem salah. Layarnya elek, layarnya apa itu TV rasa gue waduh susah tau. Rumput gue tadi anak Cak Nun. Terus jadi oke lah. Jadi makanya kenapa saya sebut hidayah. Suatu hari saya dikasih handphone, seneng aku rek. Belum sampai seminggu ketinggalan neng ATM rek. Aku ki deg-degan antara sedih karo wedi kampleng. Jadi rada aduh asem piye iki yo. Tapi saya ngopot aku sedih, tak analisa. Nah ini sutradaranya bergerak nih. Hatinya merasa sedih, tapi ora trimo sutradarane. Di atas, ngopo ya aku sedih ya. Tak urut ke belakang. Aku lahir nggak pakai handphone. Sampai SMA nggak kenal yang namanya handphone. Baru kemarin-kemarin punya handphone. Belum sampai seminggu saya punya handphone. Kemudian balik ke tidak punya handphone lagi. Kok aku sedih ngopo toh? Nggak daulat banget saya. Ternyata saya kemudian memutuskan, iki sedih bukan urusan handphone hilang kok. Ini sedih yang saya sedihkan adalah kebiasaan baru yang saya ambil. Tadinya nggak punya handphone orang masalah. Baru gue duwe handphone, baru gue balik ke tidak punya handphone lagi. Kok hatiku sedih menderita. Lemah temen rek. Ora pantas sebut anak Cak Nun ngene iki. Wah, saya menemukan kesimpulan, yang membuat kita sedih adalah standar yang kita buat sendiri, kebiasaan yang kita buat sendiri. Biasanya sesuatu yang hilang, misalnya saya kasih contoh yang Anda paling banyak pengalamannya lah. Misalnya orang ditompo, nek pas nembak pacar misalnya gitu ya. Anda kan pernah mengalami itu. Putus misalnya gitu. Terus hatinya sedih banget. Menurut saya bukan urusan putusnya, karena dari wong mulai duwe pacar kok. Duwe pacar 3 minggu baru gue diputus karena kondangan ratu adus misalnya. Itu bukan masalah kehilangan pacarnya, tapi karena hatinya sudah berpindah kepada merasa punya pacar, terus susah balik lagi pada kebiasaan yang lama. Ketika kita sudah biasaan nggak punya pacarnya sudah berjalan, sedihnya hilang. Jadi sedih bukan urusan memiliki tidak memiliki, senang itu bukan urusan memiliki tidak memiliki, itu urusan kita malas menghadapi keadaan yang berbeda. Begitu juga dengan ketergantungan kita kepada sosmed. Biasanya iso WA-an, SMS-an cepat, tiba-tiba nggak bisa, harus balik telegram atau surat, mesti meso-meso. Padahal kita lahir dari kecil, saya mengalami, saya bukan generasi yang lahir digital, saya lahir generasi surat. Saya sering dikirimi surat sama bapak, walaupun nggak pernah balas. Ya bukan saya nggak mau, ya saya pengen menguji keteguhan hati seorang bapak. Apakah mau terus mengirim surat pada anaknya? Dulu dikirim surat waktu itu. Dulu nggak ada handphone, nggak masalah toh. Kemudian tiba-tiba saya tergantung pada HP. Ada titik lampu gitu aja, nggak tahan, nggak buka. Iki saya tidak daulat sama diri saya. Sudah tergantung kepada yang di luar. Saya tidak bisa menemukan konsep apa yang saya pegang sendiri. Saya sudah dipengaruhi oleh luar. Gampang percaya, gampang tidak percaya. Saya masuk pada sebuah kebiasaan baru, di mana kamu butuh memenuhi itu. Padahal kebiasaan baru sangat bisa dibuat dengan propaganda. Belum lama ini saya melihat, Anda selalu dengar toh, yang sehat itu makan 3 kali sehari. Betul nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Itu diteliti sama dia. Bener po, yang sehat itu makan 3 kali sehari. Ini seorang dokter. Terus dia kemudian melihat industri yang terlibat di situ. Enggak juga kok. Bukan urusan itu. Dia memberi contoh, epilepsi misalnya. Epilepsi itu sangat bisa disembuhkan kalau kamu pola makannya berubah. Nggak harus 3 kali sehari. Kalau misalnya kamu merubah masukanmu yang berdasarkan dari karbohidrat menjadi gula, diilangi menjadi keton misalnya. Keton itu pecahan dari lemak. Jadi energinya bukan dari gula, bukan dari karbohidrat. Ngambil energi dari lemak. Otomatis di otaknya terjadi membran pelapis. Epilepsinya sembuh. Itu sudah lama pengetahuannya, tapi tidak populer. Kenapa? Karena kalau ada instruksi seperti itu, industri makanan
tidak akan berkembang, tidak akan laku. Nah makanya yang kamu dengar di mana-mana bukan berarti itu yang paling baik loh sebenarnya. Bisa jadi itu karena ada hubungannya balik lagi ke urusan ekonomi dan penguasaan. Nah kalau kita daulat, kita bisa menilai sendiri, ngerasake dewi tenanan opera. Bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak usah dengerin, harus didengerin. Semua didengerin, tapi yang memutuskan mana yang benar atau tidak kamu, karena kamu yang punya badanmu sendiri. Nah menurut saya Mak Yah mengajari kedaulatan tersebut. Ayam jangan bermimpi jadi kambing. Aduh banget. Ayam jangan bermimpi jadi bebek. Karena secanggih-canggihnya kamu menjadi bebek, kamu hanyalah bebek KW, yaitu ayam yang bebek. Kan bukan bebek-bebekan cuman. Jadi yang diajak Mak Yah bahwa kamu daulat dengan dirimu sendiri sudah kita tanamkan benar-benar. Bukan menjadi orang yang skeptis juga. Opo-opo ora percaya, opo-opo meragukan, enggak gitu juga. Tapi kita proporsional, seimbang. Kita siap salah dalam tanda petik gitulah. Yo maksimal aku yang paling bener ngertinya saat ini, tapi bisa dengan pengetahuan baru ini berubah setiap saat seperti itu. Dan info yang masuk sekarang ini kayak misalnya gini, wong rung maca berita baru maca judulnya wes komentar, durung menonton video nih lagi nonton judulnya wes komentar. Iki ora tahan arep ngetokke apa senenge ekspresi dirinya iki ora tahan arep ngetokke kudu aku berpendapat seto. Santai-santai. Kamu serap sebenarnya, kamu tahu sebenarnya, sehingga setiap langkah yang dijalani kamu tahu betul konsekuensinya. Bukan berarti langkahnya pasti benar, tapi langkah yang belum benar itu kamu akan menuju menjadi sesuatu yang lebih benar kalau kamu daulat dengan perjalanan hidupmu sendiri. Dan tidak ada apapun di dunia yang bisa mempengaruhi dirimu, karena hanya dirimu yang bisa mempengaruhi dirimu. Itu aja matur nuwun.